Pengawasan terhadap warga negara asing di Papua Barat Daya kembali menjadi sorotan. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sorong menggelar rapat koordinasi tim pengawasan orang asing di Aimas Hotel, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada Kamis 7 Mei 2026. Guna memperkuat sinergi lintas instansi dalam mengantisipasi potensi pelanggaran keimigrasian di wilayah tersebut. Rakor yang melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, serta pemerintah daerah menyoroti masih lemahnya pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di wilayah Papua Barat Daya. Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sorong, Gali Dwi Prawita, mengungkapkan masih ditemukan potensi pelanggaran keimigrasian, khususnya penyalahgunaan izin tinggal wisata untuk bekerja maupun menjalankan aktivitas bisnis. Menurutnya, pengawasan terhadap orang asing sebenarnya dilakukan berlapis. Sejak sebelum WNA masuk ke Indonesia, data mereka sudah tercatat sejak pembelian tiket, pengajuan visa, hingga pemeriksaan di pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan. Galih menjelaskan terdapat 3 lapis pengawasan terhadap WNA, yaitu saat pengajuan visa, pemeriksaan saat kedatangan, dan pemantauan aktivitas selama berada di Indonesia. Namun persoalan muncul ketika orang asing berpindah-pindah wilayah tanpa melapor ke kantor imigrasi setempat. Situasi ini membuat pengawasan tidak optimal. Kondisi tersebut dinilai rawan menimbulkan pelanggaran administrasi hingga penyalahgunaan izin tinggal. Selain visa wisata, imigrasi juga menyoroti kasus overstay atau tinggal melebihi masa izin. Berdasarkan aturan keimigrasian, WNA yang overstay dikenakan denda Rp1.000.000 per hari jika masa tinggal melebihi 60 hari dari izin yang diberikan. Yang bersangkutan dapat dikenai tindakan deportasi dan penangkalan. Meski demikian, sejumlah pihak menilai rakor semestinya tidak berhenti pada agenda seremonial tahunan Papua Barat Daya yang berbatasan langsung dengan kawasan strategis investasi dan jalur laut internasional, yang mana dinilai membutuhkan pengawasan lebih ketat melalui operasi lapangan terpadu dan pembaruan data orang asing secara berkala. Rapat koordinasi tim PORA seharusnya juga menjadi momentum menyusun langkah teknis pengawasan lintas sektor, termasuk pemetaan persebaran WNA di Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Raja Ampat, hingga wilayah industri dan pertambangan yang rentan terhadap aktivitas tenaga kerja asing ilegal. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kita baru saja melaksanakan rapat koordinasi tim pengawasan orang asing di wilayah Kabupaten Sorong, di mana ini merupakan agenda rutin, agenda tahunan yang selalu kita laksanakan, yang bertujuan untuk saling bertukar informasi, melakukan pengawasan orang asing. Jadi harapannya dari rapat koordinasi ini timbul ide-ide baru, timbul informasi-informasi baru bagaimana strategi kita dalam melakukan pengawasan orang asing yang utamanya berada di Kabupaten Sorong. Ya Pak, ini kan merupakan agenda rutin nih Pak. Ada evaluasi daripada tahun kemarin ya Pak? Evaluasi dari tahun kemarin, sebenarnya kita agenda rutin kita hanya mengingatkan peran dan tugas fungsinya kita sebagai instansi dalam melaksanakan pengawasan orang asing. Evaluasinya ya memang lebih aktif karena setiap instansi pasti ada perubahan pejabat, perubahan agenda, perubahan strategi, visi dan misinya. Itulah yang kita terus sharing dalam agenda rapat. Selalu itu, dalam agenda rapat itu selalu ada informasi-informasi baru. Mungkin dalam beberapa ini ada kasus serupa yang memang terkait tinggal WNA ini. Kalau sejauh ini selama tahun 2026 belum ada yang kita lakukan tindakan terkait dengan pelanggaran keimigrasian. Sampai saat ini belum ada. Nah, mungkin ada imbauan mungkin kepada teman-teman rebel atau teman-teman lokal yang memang selama ini membawa terus aksi ke wilayah Papua. Ya, memang itu menjadi konsentrasi kita dalam rapat koordinasi kali ini, di mana saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, baik itu instansi pemerintah atau instansi swasta,
bahwa kita harus aware, kita harus perhatian dengan sekitarnya. Jika ada orang asing di sekitar kita yang mencurigakan atau berlaku tidak sesuai dengan norma atau adat, itu langsung dilaporkan saja ke kantor imigrasi. Tapi bukan hanya orang asing yang ada potensi melanggar, tapi orang asing juga yang menginap di tetangga kita, menginap di sanak saudara kita. Itulah yang saat ini kita selalu gaungkan kepada masyarakat dan instansi supaya lapor ke kantor imigrasi. Dengan meningkatnya mobilitas orang asing di wilayah timur Indonesia, pengawasan dinilai tak bisa lagi hanya mengandalkan administrasi visa, melainkan perlu diperkuat lewat sinergi intelijen, pengawasan lapangan, serta pelibatan aktif pemerintah daerah dan aparat keamanan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tim Liputan mengabarkan.